Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Wantos. Dengan masih adanya virus COVID-19, kita sampai saat ini masih menggunakan perkuliahan dengan secara online, dan juga di sini kita akan menggunakan beberapa aplikasi seperti aplikasi Zoom dan Google Chrome. Nah, kali ini di video ini saya akan mengajarkan untuk pertemuan kedua kita. Setelah kita mengetahui sejarah dari desain komunikasi visual, kita akan memasuki ke dalam unsur-unsur yang terkandung dalam desain komunikasi visual. Ada beberapa unsur visual yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu sebelum mendesain. Dan juga ibarat ingin menjadi juru masak, Anda perlu mengenal bahan dan bumbu masakan, kemudian tahu cara memasak sebuah makanan atau mengelola menjadi sajian makanan yang lezat dan bisa dinikmati banyak orang. Nah, di mana elemen-elemen desain ini sebenarnya sudah tidak asing lagi di mata kita. Hampir setiap hari kita jumpai dan telah banyak diuraikan dalam buku-buku seni rupa dan desain komunikasi visual. Nah, unsur-unsur itu apa aja sih yang ada terdapat dalam desain komunikasi visual? Unsur-unsurnya sebagai berikut, seperti garis, bidang, warna, gelap terang, tekstur, dan juga ukuran. Karena dengan unsur-unsur tersebut kita dapat mengelola suatu desain menjadi desain yang baik sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, sehingga para penikmat atau para orang atau masyarakat yang melihat desain kita ataupun karya kita itu bisa dinikmati dan mengerti apa maksud dari desain kita. Oke, kita lanjut dari yang pertama adalah garis. Secara sederhana, garis dapat dimaknai sebagai jejak dari suatu benda ketika Anda menggoreskan alat tulis atau menggerakkan mouse komputer dan gerakan itu meninggalkan jejak, maka jejak tersebut bisa disebut garis. Garis tidak memiliki kedalaman, hanya memiliki ketebalan dan juga panjang. Nah, oleh karena itu garis disebut elemen satu dimensi. Wujud garis sangat bervariasi. Anda dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dan citra yang diinginkan. Garis lurus mempunyai kesan kaku dan formal. Garis lengkung memberikan kesan lembut dan luas. Garis zigzag itu terkesan keras dan dinamis. Garis yang tak beraturan punya kesan fleksibel dan tidak formal. Sebagai macam garis tersebut dapat Anda gunakan untuk mempresentasikan citra produk, jasa, korporasi, atau organisasi. Nah, sebagai contoh, sebagai berikut. Nah, setelah kalian melihat contoh-contoh tersebut, garis-garis horizontal memiliki kesan pasif tentang tenang dan damai. Sedangkan garis-garis vertikal memiliki kesan stabil, gagah, dan elegan. Sementara garis-garis diagonal memiliki kesan aktif, dinamis, dan bergerak, dan juga menarik perhatian. Nah, selain variasi yang Anda lihat tadi dari garis-garis, Anda dapat lebih kreatif memainkan garis-garis sebagai elemen desain yang artistik. Nah, jadi garis bisa dibuat putus-putus, gradasi, tebal, tipis, dan variasi lainnya sesuai dengan image yang Anda inginkan. Berikut contoh dari penggunaan garis pada media-media poster ataupun majalah.
Elemen garis yang kedua adalah bidang. Segala bentuk apapun yang memiliki dimensi, tinggi, dan lebar disebut bidang. Bidang dapat berupa bentuk-bentuk geometris, lingkaran segitiga, segi empat, elips, setengah lingkaran, dan sebagainya. Dan juga bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Bidang yang geometris atau yang beraturan berkesan formal, dan sebaliknya untuk yang non-geometris itu akan lebih berkesan santai, tidak formal, dan juga dinamis. Untuk bidang sendiri, untuk area kosong di antara elemen-elemen visual dan space yang mengelilingi foto bisa pula disebut sebagai bidang. Bidang kosong atau blank space bahkan bisa dianggap sebagai elemen desain seperti halnya garis, warna, bentuk, dan sebagainya. Untuk menambahkan kenyamanan pembaca, Anda dapat mengatur jarak antara judul dengan margin di atas, jarak antara teks dengan foto, atau mengatur space kosong yang mengelilingi judul, foto, ilustrasi, dan unsur visual lainnya sehingga terkesan nyaman dan tidak berdesakan. Dan bidang ini di dalam desain atau kita dalam membuat desain itu akan mempermudah untuk pembaca atau yang menikmati desain kita melihatnya dan mengerti apa maksud dari tujuan desain yang kita berikan. Sama seperti halnya garis, pemberian bidang kosong dimaksudkan untuk menambahkan kenyamanan bagi pembaca dan menimbulkan minat dan atau gairah pembaca secara visual. Nah, teks atau ilustrasi yang dikelilingi bidang kosong akan lebih nyaman dilihat dan tampak lebih menonjol. Perhatikan pemakaian penggunaan space kosong pada desain-desain yang tertera pada billboard, iklan poster, dan juga pada buku-buku atau novel-novel yang sudah pernah kita baca ataupun kita lihat di sekeliling kita. Selanjutnya yang ketiga adalah warna atau elemen visual yang dapat mudah menarik perhatian untuk para pembaca atau penikmat desain kita. Nah, beberapa poinnya kalian sudah pelajari di semester 1 untuk permainan warna, warna panas dan warna dingin, dan cara menyatukan warna, warna-warna dasar, kalian sudah mempelajari itu. Nah, untuk bisa untuk digunakan untuk mendesain suatu buku, majalah maupun poster. Dengan perpaduan antara bidang, garis, dan warna, bahkan sampai ke tipografi, itu akan menghasilkan desain yang komunikasi, sehingga para pembaca ataupun penikmat akan bisa menikmati desain yang kalian buat. Selanjutnya yaitu gelap terang. Nah, unsur dari gelap terang ini adalah perbedaan nilai gelap terang dalam desain grafis disebut dengan value. Nah, salah satu cara untuk menciptakan kemudahan membaca adalah dengan cara menyusun unsur-unsur visual secara kontras dan gelap terang. Kontras atau value bersifat relatif, sangat dipengaruhi oleh background dan elemen-elemen lainnya yang di sekitarnya. Kontras atau value dalam desain komunikasi visual dapat digunakan untuk menonjolkan pesan dan informasi, sekaligus menciptakan citra. Kesan kalem, damai, statis, dan tenang itu dalam penggunaan warna-warna yang kurang kontras. Dan juga sebaliknya, komposisi warna-warna kontras akan memberikan kesan dinamis, energik, ringan, dramatis, dan bergairah. Kontras value dapat Anda buat dengan memadukan warna-warna terang seperti putih, kuning, hijau muda, dan lain-lain dengan warna-warna gelap seperti hitam, ungu, biru tua, dan lain-lain. Berdasarkan nilai gelap terangnya, warna dibagi menjadi beberapa tingkatan.
mulai dari warna paling terang atau yang biasa kita lihat seperti warna putih, atau sangat terang yang biasa kita lihat sebagai warna kuning terang, kuning ke oranye, dan sedangkan merah oranye, merah hijau atau biru hijau sebagai ke warna gelap atau ungu. Dan yang paling gelap yaitu warna hitam. Warna-warna terang akan lebih terbaca jika ditempatkan pada background yang gelap. Dan sebaliknya, warna gelap akan lebih mudah dibaca bila kita menggunakan background yang terang. Unsur yang berikutnya yaitu tekstur. Tekstur adalah nilai raba atau halus kasarnya suatu permukaan benda. Jika Anda meraba batu candi, dapat dirasakan adanya tekstur kasar. Hal yang berbeda dengan meraba permukaan kaca yang memiliki tekstur yang halus. Permukaan pohon-pohon yang kasar dan permukaan kaca yang halus, keduanya dapat disebut dengan tekstur nyata. Di dalam komputer atau di dalam aplikasi desain tersedia berbagai image tekstur halus dan kasar yang dapat digunakan untuk menciptakan citra baru tertentu dalam desain kalian yang kalian buat. Unsur yang terakhir yaitu unsur size atau format. Dari besar kecilnya elemen visual perlu Anda perhitungkan secara cermat sehingga desain komunikasi visual memiliki nilai kemudahan bagi para pembaca atau penikmat desain tersebut. Nah, dalam langkah-langkah untuk mempermudah penyusunan elemen desain atau unsur-unsur desain adalah dengan membuat skala prioritas. Seperti kita halnya membuat desain poster ataupun desain majalah, terlebih lagi dengan mendesain suatu majalah ataupun novel, kita perlu mengukur untuk size dari font untuk membaca maupun bidang-bidang yang kita desain. Tanpa adanya semua unsur ini, kalian akan membuat suatu desain yang terlalu padat dan warna yang kurang kontras, bahkan desain yang terlalu monoton sehingga para penikmat atau para pembaca akan merasa jenuh atau pusing untuk melihat desain kalian. Jadi dalam halnya kita membuat sebuah karya desain, kita diharuskan untuk memasukkan unsur-unsur dari desain komunikasi visual ini sehingga desain yang kita ciptakan akan terlihat berpadu, nyaman untuk dilihat, nyaman untuk dibaca, dan desain kita juga menarik untuk dilihat, dan sehingga para pembaca atau penikmat desain yang kita buat itu dapat mengerti arti yang kita tonjolkan pada desain yang kita buat. Oke, sekian saja untuk pelajaran hari ini. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Akan ada beberapa tugas yang akan kalian kerjakan atau kuis yang akan kalian kerjakan sebagai nilai absensi kalian, dan juga itu sebagai nilai tambahan. Dan besok di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang pembuatan atau tugas untuk membuat sebuah poster atau logo yang akan saya tentukan temanya sehingga kalian bisa membuat logo secara manual. Karena untuk pertama ini kita belum menggunakan media komputer, kita akan lebih fokus menggunakan media manual dulu sehingga kalian akan mengerti pada dasar-dasarnya. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye.